Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini Devi Nasria akan membersamai teman-teman untuk sedikit mengetahui ada apa sih pada kegiatan hari ini. Di samping saya ada Bapak salah satu dosen. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Fakir Syadi, saya dosen di Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Ya, saat ini saya juga selaku pembimbing dari beberapa tim yang mengikuti kegiatan hari ini. Oke, tadi Bapak sudah sedikit menyinggung nih terkait Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Boleh sedikit dikasih gambaran nggak sih kepada kita Departemen Teknik Elektro dan Informatika itu apa? Oke, jadi Departemen Teknik Elektro dan Informatika merupakan salah satu departemen yang berada pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, di mana di sini terdiri dari 4 program studi sarjana terapan. Yang pertama adalah D4 Teknologi Rekayasa Internet, yang kedua adalah D4 Teknologi Rekayasa Elektro, terus yang selanjutnya adalah D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, dan yang terakhir adalah Departemen D4 Teknologi Rekayasa Internet. Nah, perbedaan dari masing-masing prodi tadi yang 4 itu tuh boleh dikasih gambaran nggak sih Pak Awa? Ya, secara umum sepertinya setiap prodi itu mempunyai kekhususan masing-masing ya, tetapi keduanya memang tetap relate dengan nama departemennya. Jadi ada sisi elektronya, ada juga dari informatikanya gitu ya. Kalau untuk elektronya kami ada jurus dari prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektro, di mana fokus utamanya adalah di distribusi dan power generator gitu. Terus yang untuk selanjutnya masih di elektro juga, yaitu sarjana terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, di mana di situ akan membahas juga tentang robotics, instrumentasi dan sebagainya. Terus untuk dari sisi informatikanya kita punya prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, di mana di situ akan mengembangkan terkait dengan mobile software, terus juga dengan web dan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi. Dan yang terakhir adalah Teknologi Rekayasa Internet, di mana di situ akan membahas tentang IoT, tentang security untuk network. Kalau misalnya dari peminat nih, kalau yang tadi Vina dengar dari 4 prodi ini banyak banget yang relate ya Pak dengan kehidupan zaman sekarang. Kalau teman-teman bilangnya zaman now banget nih. Nah, itu terkait peminat untuk DTD sendiri itu gimana ya Pak? Ya, tentunya jika kita melihat dari perkembangan teknologi, terus bagaimana masyarakat atau mungkin khususnya di teman-teman pelajar di sini, di mana ketika mencari jurusan yang memang relate dengan keadaan saat ini, terus mungkin juga dapat menyelesaikan masalah-masalah juga terkini juga dan mengikuti teknologi terkini, saya rasa DTD ini menjadi salah satu pilihan jurusan yang sesuai ya, karena tadi sekarang teknologi menjadi semacam ini ya, kebutuhan primer gitu ya bagi kehidupan kita, sehingga hal tersebut menjadi relate ketika jurusan ini akan terus berkembang ke depannya. Nah, kalau dari mata kuliahnya nih, kira-kira yang paling relate dengan anak-anak zaman sekarang, kemudian dengan perkembangan teknologi, itu ada apa aja ya Pak? Sebenarnya tergantung peminatan ya, sekali lagi. Jadi saya rasa setiap prodi di sini saling support karena saya anggap bahwa untuk saat ini permasalahan itu cukup kompleks, sehingga diperlukan juga kolaborasi. Dan DTD ini bagusnya adalah dia dapat masuk atau berkolaborasi dengan banyak bidang gitu ya. Jadi misalkan dari bidang kesehatan juga dia butuh teknologi RPL misalkan untuk proses sistem informasi rumah sakit atau mungkin data kesehatan. Internet pun juga ya seperti yang kita tahu ya untuk saat ini. Terus misalkan dari sisi TRE juga energi terbarukan itu menjadi salah satu topik yang saat ini hangat untuk diikuti ataupun mungkin diimplementasikan. Begitupun juga dengan instrumentasi dan kontrol, di mana robotics untuk saat ini semakin masif diimplementasikan di industri gitu. Jadi saya rasa seluruh prodi yang ada di departemen ini tuh sangat relate dengan kebutuhan di dunia ini gitu ya, di masyarakat pada khususnya itu untuk hari ini maupun ke depannya. Betul sekali Pak, mungkin ya dari 4 prodi ini benar-benar kita ngomongin teknologinya ada, ngomongin implementasi, apalagi sekolah vokasi ya Pak, yang katanya itu lebih banyak praktikumnya dibandingkan teorinya, itu tuh benar nggak sih Pak? Nah betul, jadi
Jadi ini yang menjadi salah satu program unggulan dari departemen kita gitu ya. Karena kalau misalkan kita itu ingin mengimplementasikan, saya rasa MBKM itu sudah menyentuh ke seluruh fakultas kan gitu ya. Tetapi hal yang kita coba dorong melalui kegiatan ini adalah bagaimana kita benar-benar meng-hire mitra untuk memberikan permasalahannya ke dalam perkuliahan mahasiswa. Salah satunya adalah kegiatan di hari ini, yaitu adalah PMLD, Project Mandiri Lintas Disiplin, di mana dalam kegiatannya itu adalah kita mencoba untuk mengundang mitra-mitra kita, antara lain ada dari PUPR, ada juga dari BRIN di Bandung, dulunya LIPI, ada juga yang dari PDU, perusahaan ini instrumentasi dan pengeboran minyak. Terus ya satu lagi itu saya agak lupa ya tadi ya. Mungkin nanti bisa kita update lagi untuk perusahaannya, tetapi dari situ intinya adalah bagaimana dari mitra industri tadi itu memberikan permasalahan yang nantinya akan dipecahkan oleh setiap kelompok-kelompok mahasiswa yang terdiri dari seluruh prodi. Jadi kita coba ciptakan environment untuk kolaboratif di situ, sehingga masalah-masalah yang nantinya diberikan oleh pihak mitra dibimbing juga oleh mitra untuk diselesaikan oleh mahasiswa yang berasal dari seluruh prodi di DTD ini. Berarti dengan tadi mata kuliah PML ya, proyek mandiri lintas disiplin itu mahasiswa diberikan kesempatan untuk langsung mengimplementasikan yang sudah dipelajari, kemudian mereka juga berdiskusi, mereka membangun komunikasi dengan industri langsung ya Pak ya? Setuju. Jadi tidak hanya dari sisi kognitif, tentunya ini sebagai media bagaimana mahasiswa ini dapat merasakan bagaimana nih berhubungan dengan industri, bagaimana sih suasana kerja industri, bagaimana dikejar deadline gitu kan. Mungkin kalau dikejar deadline sama dosennya sudah biasa gitu ya, tetapi kalau bagaimana kalau suatu project ini memang didesain untuk mempunyai timeline seperti halnya ketika bekerja di industri. Nah itu kan menjadi nilai plus yang harapannya nanti experience ini itu akan terbawa oleh mahasiswa ketika nanti lulus ya tidak kaget lagi. Jadi link and match dari antara industri dengan kampus itu menjadi semakin erat gitu. Oh baik. Terkait PMLD tersebut, selain mereka atau mahasiswa ini komunikasi langsung dengan mitranya selama proses pengerjaan, itu output dari PMLD sendiri ada apa aja ya Pak? Ini jadi sebenarnya outputnya itu berupa prototype, di mana permasalahan itu murni disampaikan oleh industri, sehingga apa yang dibuat oleh anak-anak ini itu memang sesuai dengan kebutuhan di industri gitu ya. Nah jadi mereka dalam satu semester ini akan secara berkala dibimbing oleh pihak industri secara langsung maupun ada dosen pendamping dari internal gitu ya untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan nanti di akhirnya seperti halnya hari ini gitu ya sebagai asesmennya adalah melakukan expo produk-produk hasil yang telah dikembangkan oleh mahasiswa di mata kuliah ini gitu. Expo-nya berarti ini ada beberapa judul juga ya Pak yang ada di belakang kita yang mereka membuat judul tersebut menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa mereka gali, kemudian mereka implementasikan secara langsung dan juga tentunya menyelesaikan masalah yang diberikan oleh mitra, begitu ya Pak? Ya betul, tentunya hal ini kalau kita bisa lihat di sini sangat variatif sekali ya. Dari misalkan pendekatannya ada yang temanya itu elektro banget gitu ya, ada juga temanya instrumentasi, ada juga robotics, ada juga temanya adalah menyangkut tentang aplikasi dan maupun IoT, itu menjadi ini ya sangat beragam sekali, sehingga saya harap nih beberapa topik-topik ini tuh memang sedang hype juga ya. Saya harap misalkan menjadi trigger bagi mahasiswa untuk terus kreatif, terus melihat dunia luar gitu ya, sehingga nanti ketika suatu saat diminta untuk memecahkan suatu masalah, mahasiswa itu sudah terbiasa untuk melakukan step-stepnya sehingga selesai gitu. Kalau untuk pelaksana dari PMLD sendiri ini mahasiswa-mahasiswa semester berapa ya Pak? Kalau di sini itu semester tingkat 3 ya. Jadi sebenarnya itu PMLD itu ada PMLD 1 dan 2. Nah, untuk saat ini itu mahasiswa yang mengikuti itu adalah 3 dari 4 prodi, karena ada satu prodi TRPL itu adalah melaksanakan MBKM gitu ya. Sehingga sayang sekali tidak bisa bergabung gitu untuk yang di kegiatan tahun ini. Tetapi saat ini 3 prodi sudah bergabung dan berkolaborasi untuk menghasilkan beberapa karya yang seperti kita lihat pada saat ini.
berarti setidaknya mahasiswa pasti akan di luar MBKM ya Pak, pasti akan mereka berinteraksi dengan mitra atau dengan pihak industri di mata kuliah yang mereka laksanakan juga di kampus begitu ya Pak? Betul, pastinya. Jadi kita juga, jadi kalau dari sisi internal dari DTD atau dari kampus itu sebenarnya menyerahkan semuanya itu dari mahasiswa ke mitra. Nah, di situ kan sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana semua kegiatan ini tuh dihandle antara mitra dengan ini. Ya mau nggak mau, ya awalnya mungkin terpaksa, tapi saya yakin dengan melihat hasil-hasil yang ada ini, proses komunikasinya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Sehingga hari ini mungkin hampir seluruh, mungkin bahkan seluruh kelompok dapat menyajikan produk yang memang selesai sesuai dengan apa yang dirancang. Nah, dari Bapak sendiri selaku dosen, melihat karya-karya mahasiswa yang sudah berarti 1 semester ini mereka melaksanakan proyek tersebut, perasaan Bapak kayak gimana sih Pak? Aduh, kalau perasaan tentu saja bangga, karena kita tidak melihat dari ketercapaian 100% karena proses research, proses developing produk itu tuh tidak hanya cukup dalam 1 semester gitu ya, tetapi saya mencoba untuk melihat dari sisi lain, yaitu usaha dari mahasiswa gitu ya. Ini kan sebenarnya tidak full dalam 1 semester mengerjakan gitu ya. Mahasiswa harus mengerjakan ini ditambah dengan mata kuliah yang lain dengan tantangannya yang sama beratnya bahkan lebih berat gitu ya. Dan untuk sampai di stage seperti ini, saya rasa juga saya harus mengapresiasi hal itu gitu ya. Karena mereka berhasil menyelesaikan apapun hasilnya, saya yakin tidak ada yang sia-sia dan pasti akan membawa perubahan atau pengaruh bagi mahasiswa itu dalam karir-karir ke depannya. Kalau melihat dari sisi visual mungkin ya Pak ya, yang paling menarik itu ada nggak sih Pak menurut Bapak? Aduh, sebenarnya ini ya, setiap kelompok itu sudah menyajikan atau mencoba untuk menyajikan ya the best view gitu ya, yang nanti mahasiswanya itu yang produknya itu sehingga menarik perhatian gitu ya. Apalagi di hari ini juga akan ada nominasi ataupun pengumuman untuk tim favorit gitu ya. Nah, itu saya yakin ada beberapa sih ada, cuma kan karena ini kaitannya dengan nanti saya mengumumkan juga, mungkin saat ini saya keep dulu. Jadi berarti ada nominasi tim favorit nih Pak, betul? Ada, yang habis ini akan kita umumkan bersama. Nah, tim favorit itu didapetinnya dari mana nih Pak? Bisa tahu ini, wah ini tim favorit nih? Nah, sebenarnya di dalam expo ini itu kita coba untuk memberikan ruang bagi dosen maupun seluruh peserta ini tuh untuk bertanya lebih jauh terkait dengan pengembangan produk. Ya tentunya saya yakin selain fungsional, visual maupun penjelasan dari tim menjadi aspek penting ya, tetapi pada akhirnya semua itu akan menjadi suatu pilihan gitu ya. Jadi akan ada semacam vote gitu ya, yang nantinya bisa disampaikan melalui QR yang telah disebarkan. Dan dari situ nanti tim favorit adalah tim yang mendapatkan vote terbanyak. Jadi tidak hanya melalui penilaian dari dosen, tapi dari teman-teman yang sudah melakukan PMLD-nya tersebut, atau mungkin orang-orang yang ada keliling di sini juga mereka diberikan kebebasan untuk memberi penilaian tim tersebut menjadi tim favorit, betul ya Pak? Ya pastinya. Jadi kita juga mencoba untuk memberikan atmosfer objektivitas dalam ini. Ya nggak tahu sih strateginya mesti macam-macam ya. Ada yang mengundang banyak teman dan lain-lain. Tapi yang jelas dari situlah muncul sedikit aroma-aroma kompetisi yang mungkin saya yakin sih sehat, karena mungkin kalau misalkan nanti kalian atau teman-teman mahasiswa itu di dunia nyata, tentunya kan hal-hal objektif seperti ini yang akan dihadapi gitu ya. Jadi ya saya harap nanti bagi tim yang akan terpilih menjadi tim favorit itu pastinya adalah memang mempunyai kualitas yang paling bagus di antara yang lain. Baik, betul sekali. Jadi PMLD ini tuh bukan hanya sebuah kegiatan yang singkat, tapi benar-benar membuat mahasiswa berproses, mereka mengetahui bagaimana sih cara mereka berkomunikasi dengan orang di luar kampus, terus bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah yang mereka dapatkan dari industri yang nantinya setelah mereka lulus, hal itu yang akan mereka lakukan, betul ya Pak? Betul sekali. Jadi sesuai dengan visi kami dan mungkin sesuai dengan vokasional ya. Jadi ini adalah bentuk diferensiasi dari kami kepada mahasiswa kami agar punya ciri atau kekuatan sehingga nanti dapat membantu mahasiswa-mahasiswa bersaing dengan tentunya lulusan-lulusan yang lain ya, sehingga mendapatkan karir yang lebih baik.
Kalau untuk pertanyaan terakhir Boleh. kali ya Pak ya. Iya. Kalau untuk PMLD itu apakah memang setiap tahun ada, apalagi expo-nya nih Pak yang kayak gini, itu apakah memang setiap tahun ada atau berapa tahun sekali atau itu gimana, boleh dikasih tahu ya Pak? Secara kurikulum PMLD itu ada 1 dan 2 untuk setiap prodinya. Dan pelaksanaannya kita upayakan untuk bersamaan sehingga ada kolaborasi. Jadi banyak prodi dikumpulkan di sebagai kelompok yang multidisiplin. Dalam pelaksanaannya PMLD ini, Expo ini tentunya sebagai ajang untuk penilaian. Jadi pasti akan diadakan di akhir dari PMLD tersebut. Ya, jadi ini kan masuk ke UAS. Jadi selain ada Expo, dosen juga akan berkeliling untuk memberikan penilaian sehingga menjadi nilai UAS dan nilai mata kuliah untuk PMLD. Luar biasa sekali. Boleh kali ya Pak tepuk tangan dulu untuk Teddy. Oke, mungkin sudah banyak sekali yang kita ketahui mengenai Teddy itu apa, kemudian prodi-prodinya, disiplinnya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, dan juga bahkan kegiatan sampai dengan PMLD-nya. Yang terakhir nih teman-teman, kita akan mengumumkan tim favorit dari proyek mandiri lintas disiplin ilmu 1. Oke. Yang akan diumumkan oleh Bapak Fakih dan juga Ibu Unan. Bapak Fakih? Oke, siap. Boleh? Oke. Ya, teman-teman semuanya, saat ini saya coba akan mengumumkan tim favorit ya. Ini untuk total pesertanya itu ada berapa ya? Tapi yang jelas ada beberapa prodi. Mungkin dari kelompok yang TRPL ada suaranya? Nggak ada ya? Kalau dari TRI? Kalau dari TRIK? Ada di sebelah sana. Kalau dari TRE? Ada juga di sebelah sana. Ada juga di sana. Oke. Jadi saat ini saya telah mengantongi satu judul yang nantinya akan menjadi tim favorit pada pelaksanaan Expo di semester ini. Nanti hadiahnya nilai apa ya? A ya. Semoga. Langsung aja Pak ya. Langsung semoga. Semoga. Jadi Boleh, sepertinya teman-teman juga sudah melaksanakan penilaian dan voting ya. Sepertinya clue-nya adalah tim ini bannernya ada di sini. Oh nggak semangat ya. Oke, langsung saja ya. Selamat kepada tim perancangan Autonomous RC Car Brin. Ada di sebelah sini Pak. Itu kelompoknya banyak sekali ya. Sangat banyak rupanya Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Fakih dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Raffi dari Trik 2021 sebagai perwakilan dari tim BRIN dengan judul Perancangan Autonomous RC Car dari BRIN ya. Nah ini kira-kira secara singkat apa yang kamu kerjakan? Oke, jadi sebenarnya ini sebuah riset yang emang dilakukan juga di BRIN yang dimana BRIN itu ada di Bandung ya tepatnya. Di Bandung itu mereka membuat sebuah mobil autonomous atau yang biasa kita tahu itu kayak mobil Tesla dan lain-lain yang bisa berjalan sendiri tanpa ada pengemudi yang mengemudikan gitu. Nah, jadi karena ini dilakukan di Jogja yang tidak memungkinkan bahwa untuk melakukan perancangan yang sama persis atau skalanya itu 1:1 dengan mobil yang ada. Jadi di sini tuh untuk mensiasatinya itu kami menggunakan mobil RC atau mobil remote control yang biasa dipakai itu untuk dimodif untuk jadi sebuah mobil autonomous dengan ditambahkan dengan kamera dan beberapa sensor lainnya. Nah itu sepertinya bisa sedikit show off dulu. Ini contoh dari mobil kami. Tesla versi mini ya? Iya, ya kira-kira seperti itu. Boleh, Insya Allahnya. Oke. Jadi sekali lagi selamat untuk tim. Ini ada sedikit penyerahan sertifikat. Nanti ini akan menjadi sertifikat ya untuk kemenangan. Mungkin mohon dokumentasinya.
Oke, seluruh tim? Ada nggak timnya? Ayo. Satu, dua, tiga. Brin! Riset, hore! Dua kali kan ya? Baik, mungkin sekian PMLD Expo hari ini. Selamat kepada tim favorit yaitu perancangan autonomous RC dari mitranya dengan BRIN. Sampai bertemu di PMLD Expo selanjutnya.